Dan ternyata ketika tanggal 8 itu dibuka, aku udah stadium 2. Oh. Udah naik. Maksudnya dia membesar. Jadi sebenarnya pada saat terdeteksi, cuman sebelah kanan aja yang ada. Sahabat Crosstalk, bersama saya Grace Kusno dalam Bincang-Bincang Crosstalk. Kali ini kami menghadirkan narasumber yang bernama Bianca Meloneus. Hai Bi. Hai Tante Grace. Thank you banget kamu ada di sini. Aduh, aku seneng banget tadi aja ke sini. Sobat Crosstalk, sesungguhnya Kak Bianca ini, saya mestinya panggil Dek Bianca. Ses aja. Betul, Ses Bianca ini adalah sahabat saya ya, udah lama kami saling kenal. Ya, dan ternyata pada tahun 2021 ya. Yes. Ya, 2021 menjelang akhir-akhir dari pandemik ya kalau nggak salah ya, masih sibuk-sibuk lah tapi masih tetap banyak isu pandemi. September waktu itu beliau terdeteksi di payudaranya diketemukan cancer. Nah, sejak saat itu journey start ya. Sesuatu yang sangat berubah dalam kehidupannya, sesuatu yang sangat seperti biasanya lah kalau kita terdeteksi ada kasus orang yang tiba-tiba kena kanker, rasanya hidupnya jungkil balik gitu ya. Dan ini dialami oleh Ses Bianca yang saat ini akan memberikan kesaksian bagaimana selama 3 tahun lewat setiap proses yang harus dijalaninya yang membuat hidupnya sangat berbeda dari apa yang pernah dia hidupi sebelumnya sampai dengan detik hari ini. Dan tentunya masih banyak tahun-tahun ke depan, tapi itu adalah rahasia di tangan Tuhan. Kita bicara khususnya bagaimana Bianca bisa melewati terapi yang ada yang cukup berat. Kemudian sesudah terapi ini, so what's next itu? Apa yang dia lakukan dalam masa-masa sampai dengan 3 tahun ini. Dan rencana hidupnya ke depan. Kurang lebih begitu ya, Ses? Amin. Bianca aja lah. Iyalah. Oke, Bi. Kita kenalan dulu ya, mungkin ya. Aku kenal kamu. Not all about you, but anyway, paling tidak perkenalkan Bianca itu dari dulu sudah kenal Tuhan kan? Lahir dari keluarga Kristen. Puji Tuhan, lahir sudah menjadi anak Tuhan. Itu kemurahan Tuhan loh. Oh, kemurahan. Ya, kita lahir udah di dalam tapi kemudian kenal pribadi Kristen. Tuhan juga ya, bukan hanya karena terlahir dari keluarga Kristen ya, Bi. Mengenal secara pribadi ya, Tuhan itu luar biasa. Amin. Luar biasa Tuhan. Ya. Malah keluarga hamba Tuhan saya lihat ini omnya, orang-orang inti gitu kan, orang-orang utama. Oma Opa kan pionir dari gereja Pantekosta di Indonesia. Pionir malah ya? Iya, mama papanya, mamaku ya. Dari pihak mama? Dari mama. Gereja Pantekosta di Indonesia. Ya, GPDI ya. Yang sangat luas saat ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Iya. Hamba-hamba Tuhan yang memang Tuhan izinkan berbeban ya. Memegang pelayanan ini luar biasa sih. Iya. Makanya nggak mungkin nggak cinta sama Tuhan Yesus. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya. Karena bukan hanya diwariskan secara kelahiran, tapi dididik juga secara iman Kristiani. Yes. Dan ya percaya secara pribadi juga ya, karena kan lahir Kristen nggak otomatis percaya Kristus. Iya, kita kan hanya dikenalkan, dan kita kenal Kristus itu terutama dari orang tua pasti kan. Iya. Pertama kali kita kan nggak kenal, tapi dari bagaimana orang tua itu memperkenalkan Yesus ya melalui mereka. Iya, oke. Makanya ketika mama saya bulan depan setahun ya udah pergi ya. Udah kembali ke rumah Bapa, dan itulah warisan terbesar dari mama, yaitu iman Kristen. Yap. Iman Kristen itu adalah warisan mama. Bagaimana bisa kenal Tuhan Yesus buat aku lebih penting dari
semuanya. Iya. Dan itukah juga yang merupakan dasar di mana Bianca bisa kuat melewati yang akan kita bicarakan ini? Waduh, semua hanya Tuhan, semua karena Yesus. Oke, saya kenal Bianca itu sebuah pribadi yang aktif terus, ya kan, benar kan, Wi? Kamu tuh kayak kalau nggak aktif ada yang salah gitu. Makanya kan, kalau diem kenapa? Kalau diem salah, kalau keberisikan salah. Jadi kita kadang-kadang gimana nih? Berisik bener, berisik. Ya kan? Kalau udah keberisikan, kalau nggak ada kesepian, aku juga suka. Mesti gimana ya? Terus gimana tuh, Bi? Kamu usia berapa waktu itu tiba-tiba terdeteksi? Itu kan di dalam masa 2021 masih pandemi ya. Aku tahu kamu melayani di gereja, banyak bantu juga ya. Tidak full timer. Saya nggak full timer. Saya hanya membantu hamba-hamba Tuhan yang pada saat itu diminta untuk melakukan program pemerintah. Yang diwajibkan oleh kita semua pada saat itu. Jadi ya, sampai 2 kali diwajibkan ya. Ya, karena puji Tuhan aku mempunyai talenta ya dalam ngatur hember. Kalau nama kerennya event organizer. Ya, betul, wedding ngaturin organizer. Orang aja kan. Ya, ngurusin orang dulu. Ngurusin terus kita kan ya. Puji Tuhan ya itu sih aku memang bukan pelayanan mimbar, jadi lebih kepada pada saat itu ternyata dibutuhkan juga ya mengorganize suatu bagaimana juga menjaga prokes dan sebagainya ya pada saat itu. Tuhan baik dan memang talenta dipakai dalam segala hal ya. Nggak selalu harus di atas mimbar. Betul. Dan Tuhan percayakan dari hal kecil bahkan yang mungkin yang orang nggak lihat lu nggak pakai jas gitu kan, nggak usah, kita pakai apa aja Tuhan pakai. Jadi semangat kalau kerja buat Tuhan. Nah aku tahu waktu itu kamu lagi sibuk-sibuknya tuh, Tante Grace aku lagi ini nih bantuin ini nih gereja nih, banyak banget nih yang mesti disuntik. Bukan kamu yang suntik dong? Enggak, bahaya kita kerjasama dengan so many dinas kesehatan. Iya. Dari hamba-hamba Tuhan juga, ya dong pasti kan nggak mungkin kita itu, tapi ya luar biasa ya bisa mendeliver mereka menjadi berkat juga karena memang di gereja dihimbau untuk mengundang lingkungan sekitarnya untuk mengikuti program support itu. Pemerintah lah, Departemen Kesehatan memang mewajibkan. Terus kamu sendiri disuntik apa kagak? Tadinya nggak mau aku dengerin. Nggak mau. Bukan. Aku kan ada asma, ada comorbid. Jadi kalau aku mau dieksekusi, aku perlu surat pengantar kan pada saat itu. Nah, kalau aku mau ke situ, Bi harus ke rumah sakit yang kebetulan sarangnya. Kan aku harus di toraks dulu kan, di ronsen. Oke nggak untuk aku nggak kerjain itu karena memang takut ya. Bukan takut sih. Kan prosedurnya gitu, kalau bawa comorbid harus bawa surat keterangan dokter kamu oke untuk dieksekusi seperti itu. Dan pada saat itu kebetulan anak-anak bilang ya nggak usah lah, orang kita baik-baik aja, prokes aja lah. Dan kebetulan aku memang orangnya agak-agak over prokes ya, kayak dari baju, cuci tangan, aduh pokoknya kayak nggak bisa masuk kamar rumah tuh udah langsung ya orang baru semuanya bersih. Kayaknya emang udah nggak usah kena pandemik, emang udah begitu orangnya agak lebay sama yang namanya. Tapi akhirnya disuntik juga. Yes, akhirnya. Tapi aku lihat itu jalan Tuhan sih. Nah, itu jalannya Tuhan sampai aku akhirnya mengikuti program itu dan ternyata itulah awal daripada my best chapter of life. Ya, inilah pejuang sejati, sahabat Crosstalk. Kalau bicara soal tantangan disebutnya best chapter. Yes, my best chapter of life. Ya, oke. Ya, you have reasons for that. Jadi kamu pasti punya alasan dong, Bi. Oke, kamu ceritakan. Jadi the next day ternyata langsung. Ya, akhirnya itu juga kemurahan Tuhan kalau diceritakan ya. Bahkan aku tidak pakai produk yang sedang kita pakai di tempat di mana aku sedang membantu, tapi justru aku pakai produk yang tidak ada pada saat itu dilaksanakan. Dan ternyata produk itu memang sensitif dengan yang namanya kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening tepatnya.
Jadi ternyata itu langsung keluar benjolan di payudara, kecil, dia segede biji sesawi dong kita kalau rohani. Emang iya. Biji sesawi kecil loh. Ya nggak segitu dong. Kecil banget, kecil kayak biji kacang hijau. Oh, bisa ada biji sesawi. Iya, sekecil itu, terus keras. Lalu aku langsung tentunya pergi untuk memeriksakan mamo dan USG. Dan ternyata saat itu dengan bahasa USG dikatakan aku BIRATS 5. BIRATS 5 dari 6. Jadi sangat dicurigai ganas. Gitu. Jadi sudah. Padahal masih sekecil itu ya? Yes. And then disarankan dalam waktu kurang dari 2 bulan sudah harus bertemu dengan dokter onko. Karena kan udah ibaratnya, tapi kan nggak bisa dibilang cancer kalau bukan dokter onko ya. Jadi jangan sampai kita langsung wah gue kena cancer, harus dokter onko dengan berbagai pendukung yang menyatakan bahwa kita cancer. Tapi ternyata ketika saya datang ke dokter onko, ini kalau aku bersaksi tentang perjalanan aku, ini kiranya bisa kira-kira berapa jilid loh ini. Karena setiap langkah itu Tuhan. Tuntunan Tuhan. Tuhan semuanya. Karena dokternya aja juga sebenarnya sangat sibuk. Yang susah diketemukan. Untuk aku tuh cuman kayak aku ketemu dokter yang menyarankan ke onko itu. The next day-nya aku udah bisa ketemu. Ketemu dokternya tanggal 1 September. Yes, kamu kanker payudara. Dan sudah ada di dalam badanku sebenarnya 3-4 tahun. Jadi sudah ada di situ dan memang ada di titik di mana ya harus diangkat. Terus aku minta izin sama dokter, dok boleh nggak? Aku lagi ada membantu di gereja tanggal 19 September aja boleh nggak? Dia bilang nggak bisa. Harus segera karena yang ada di aku tuh lumayan cepat. Ya. Agresif. Yes, jadi tanggal 1 September aku didiagnosa. Tadinya langsung tanggal 3-nya. Tanggal 1 September. Terus dia lihat data, kamu ulang tahun ya tanggal 4, kata dia gitu. Dia kasihan kamu, Bit. Kamu ulang tahun dulu deh. Oh really? Maksudnya apa nih dok? Suruh ulang tahun dulu. Ya udah, kan prosedurnya banyak waktu itu, cek jantung, kita mesti CPR. Apa ya dulu namanya? PCR. CPR itu jantung tuh bang, itu jantung. PCR. Jadi balik lama gitu. Akhirnya aku tanggal 1 umur 48 aku didiagnosa. Tindakannya tanggal 8. Aku udah 49 tahun. Jadi my birthday on September dapat hadiah itu. Hadiah, babe. That's a blessing. Kamu ini ya? Yes, it's a blessing. Okay. Kalau enggak aku nggak duduk di sini. Yes. Oke, nanti Bianca akan, Sobat Kuasa akan cerita kenapa dia menyebutnya itu sebagai blessing ya. Kali ini kita membahas masalah yang sebetulnya crucial dan difficult, tapi susah gitu. Tapi Bianca bisa mengemasnya betapa itu bisa jadi sebuah blessing. Silakan lagi B. Karena Yesus. Nah, tanggal 1 itu aku dibilang it's okay, kayaknya nggak usah kemo karena stadium 1. Jadi dokter juga senang ya dengan early detection save lives ya. Jadi kita jangan ragu. Suntikan itu bukan jadi kutukan, tapi jadi blessing karena dari situ langsung terdeteksi, langsung ambil tindakan. Am I right? Yes. Dan itu benar-benar perjalanan. Makanya aku bilang this is the best chapter of my life karena sejak itu pun terbukalah segala. Kita selama ini ikut Tuhan Yesus, mau tahu tentang Yesus, terbukalah saat itu. Bagaimana Tuhan itu sangat dekat sama kita. Dan firman-Nya itu iya dan amin. Dia tuh hidup, firman Tuhan itu hidup. Enggak. Dan dia, kalau kita, anak Tuhan, suka nyanyi, seperti Yesus. Nah, itulah yang Tuhan mau. Seperti apa? Seperti Yesus. Oh, seperti Yesus. Jadi jangan kita setiap kali gini ya, kita ajak anak-anak ke gereja, ayo percaya Yesus, berserah pada Yesus. Giliran kita dapat penyakit, dapat musibah, dapat cobaan, bangkrut apa, kita malah marah, kita jedot-jedot kepala. Ya, tuh anak-anak kan jemaat kita paling dekat siapa? Anak-anak. Ya toh? Oke, maksudnya gini ya, Beb. Maksud kamu tuh as a conclusion adalah kalau kita semua berjalan aman, ikut Tuhan, nggak bisa terlihat nyata bagaimana Tuhan itu hidup, benar gitu ya? Dengan kamu diizinkan seperti ini, justru kamu dan keluarga melihat secara jelas betapa hidupnya Tuhan Yesus. Oke, lanjut. Ya kan?
Jadi ketika aku dibuka tanggal 1 dikasih lihat, oh kamu nih stadium 1. Jadi maksudnya kemungkinan hidup lebih banyak. Ketika langsung tindakan, kan nggak dapat izin nih tanggal 19. Nggak boleh, kamu harus sekarang juga. Next week lah tanggal 8. Kamu tahu nggak pas tanggal 8 itu kan lagi preparation acara. Jadi tanggal 8 aku ditindakan, kan yang mengerjakan acara vaksin itu kan hamba-hamba Tuhan. Jadi pada saat aku lagi masuk ke kamar operasi tanggal 3, aku sih nggak GR, tapi kan pada saat itu mereka lihat aku nggak ada. Dan pada saat itu anakku kan juga ada di tengah-tengah itu. Mereka berdoa buat mama. Aduh, tuh aku terharu banget. Karena nggak usah spesial ya doain aku, nggak. Karena mereka memang lagi berkumpul. The momennya dia. Yes, mereka lagi berkumpul, lagi persiapan untuk event. Mereka lagi briefing, dan kebetulan aku juga lagi mau masuk kamar operasi. Di saat yang bersamaan, walaupun tidak spesial berdoa buat saya, hanya menyebut nama aja tuh kan ya pasti menjadi kekuatan kan ya. Dan benar ketika aku melewati itu semua baik-baik saja, dan ternyata ketika tanggal 8 itu dibuka, aku udah stadium 2. Oh, udah naik. Maksudnya dia membesar. Jadi sebenarnya pada saat terdeteksi cuman sebelah kanan aja yang ada. Tapi aku berkonsultasi sama dokter. Dok, boleh nggak dua-duanya saja? Karena aku tanya gunanya apa. Dokter menjelaskan gunanya itu untuk kecantikan dan punya anak. Kebetulan udah cantik ya kan. Amin. Kebetulan udah cantik, puji Tuhan udah punya anak. Jadi aku rasa nggak usah lagi deh ya. Aku punya dua-duanya. Udah puas dia. Jadi maksud aku udah nggak perlu lagi ya. Makanya apa yang dulu kita rasa penting ternyata nggak penting lagi ya. Ternyata udah, akhirnya dokter itu puji Tuhan. Dokter ya oke, nggak semua dokter mau ya. Loh, angkat dua-duanya emang karena satunya juga terdeteksi? Satunya baik-baik aja, ada tapi baik-baik aja. Tapi ada? Ada tapi baik-baik aja. Artinya baik-baik aja apa? Dia nggak ngapa-ngapain, diem aja. Oh. Nah, yang satu kan memang udah kritis lah, udah harus diangkat gitu kan. Nah, ketika akhirnya Tuhan kirimkan dia mau, dokter ini luar biasa, dokter Albandin ini luar biasa, terima kasih dok. Dia menolong, dan badan saya juga sehat kan. Kondisinya lagi sehat, lagi seger, bukan yang lagi udah, ya kan? Jadi badan ini mampu untuk menerima tindakan operasi pengangkatan kedua payudara, ya kan? Nah pada tanggal 8 itu ternyata naik stadium 2, dan yang kiri sudah bergerak. Kok cepat sekali ya? Iya. Berarti kamu hanya menunda 7 hari? Yes, ya ternyata cukup aktif diriku. Kamunya sih aktif deh, dia ikut-ikutan aktif di mana sih? Iya, terus kan tunggu hasil PA toh, Tunggu, pertanyaannya memang tetap lokalisasi di 2 saja, tidak kemana-mana tapi? Puji Tuhan dijauhkan, izinkan clear aja terus sampai. Itu sudah ada pemeriksaan lanjutan the whole body? Selama ini aku masih menjalani setiap 3 bulan. Oke. Jangan males deh ngecek-ngecek. Terus gimana lanjut? Sorry. Lalu setelah itu keluar hasil PA. Setelah kurang lebih 2 minggu, 14 hari kerja, ternyata puji Tuhan hasilnya extraordinary. Artinya? Jenis kansernya one of a kind. Seperti aku, langka. One of a kind. Yes. Jadi aku dapet yang spesial. Jadi tetap harus kemoterapi, lalu menjalankan satu targeted terapi yang namanya Herceptin. Ya, terus aku datang lagi ke dokter Kahom. Dokter Kahomnya puji Tuhan juga sangat mendukung. Jadi dia bilang kesembuhan itu, jadi kanker itu tidak dapat disembuhkan. Kalau kemo pun hanya 60%. Untuk kasus saya ya. 15% dengan Herceptin jadi 85%. Jadi tidak akan 100%. Ketika dia omong begitu, Roh Kudus bilang kesembuhan 100% datang dari dilur darah Yesus saja. Ya, habis itu aku jalanin aja. Karena aku percaya ada Tuhan di sana. Nah, dan kebetulan ketika masuk ke area ini selalu ada pendoa-pendoa aku. Ada Esther Pauki, ada Like Munto yang ingetin aku sebelum aku pergi ke dokter. Dia cuma bilang, "Ingat, babe, kemana tiang awan dan tiang api itu berjalan. Ikuti saja. Karena di situ ada Tuhan." Yes. Jadi setelah kedua kekasih kakak-kakakku yang terkasih ini, kakak-kakak rohani ya,
Mereka adalah hamba-hamba Tuhan. Mereka mendoakan dan mengasihi. Aku tahu kalimat yang keluar itu pasti datang dari Tuhan. Itu pegangan aku. Aku akan ikut kemana Tuhan pergi. Itulah sumber sukacitaku. Dan hal yang sempat aku lihat juga di podcast tuh yang betul-betul inspiratif juga adalah support dari keluarga ya. Wow. Ya. Anak-anakmu tahu? Cancer is not about yourself. Oke. Ya. Jadi cancer begitu kita terdeteksi cancer atau apapun juga, apalagi kita anak-anak Tuhan, percayalah ada satu rencana indah di situ. Jadi aku melihat ketika Tuhan kasih kekuatan untuk melewati ini, ternyata pembentukannya itu bukan di aku aja, anak-anak juga. And how wonderful aku bisa melihat mereka taking care of me gitu ya. Kita kan biasa jagain anak, kita biasa taking care mereka. Sekarang kita izinkan mereka menjaga dan mengatur kita. Umur berapa waktu itu anak-anak? Tahun 2021 itu 3 tahun yang lalu. Anakku Joshua 28 tahun, akhir tahun ini dia 25 tahun saat itu. Nah, adiknya Keisha 24 tahun dan adik yang paling kecil Angelita itu artinya 17 tahun ya. Cukup udah besar-besar lah dalam tanda kutip. Iya, sudah besar. Dan mereka mau ambil responsibility untuk ngurusin kamu gitu ya? Iya, mereka kalau kita nggak ambil, misalnya kita aduh diri aku mati aja dia kena kanker gini. Kapan kita kasih kesempatan mereka kan untuk menjadi anak ya kan, menjadi satu pribadi yang untuk kita pergi ke rumah sakit cancer itu. Kalau aku di-cancerkan itu kan kita mengasih lihat sama anak-anak loh betapa Tuhan luar biasa memberi kekuatan kesehatan kepada kalian ya. Mereka ketika aku ke rumah sakit, anakku yang paling besar biasanya memang bertugas untuk bantuin nyetirin. Kan ketika payudara diangkat 2, tangan ini nggak boleh gerak ya, nggak boleh dipakai secara maksimum ya, ngangkat barang juga sebaiknya nggak boleh. Ya terus jadi benar-benar kita cuma bisa melihat mereka mengatur rumah tangga juga kan ya. Secara kita event organizer kan biasa ngatur-ngatur, panci jangan taruh situ, kita nggak bisa sekarang tangan, jadi kan mereka yang atur semua rumah ya. Mungkin buat orang lain biasa aja kali, tapi buat aku kan lumayan, waduh mereka atur ini dan nice ya. Joshua waktu itu bertugas antar-antar ke rumah sakit karena kebetulan rumah sakit parkirnya susah, jadi sangat menolong ya kalau dia membantu. Dan karena dia juga waktu itu masih bekerja, dia tugas jaga malam. Kalau Keisha memang sudah anak-anak ini pernah duduk bersama-sama dan berkata bagi tugas ceritanya maksudnya iya jadi pernah bilang sejak mama cancer apa nih prioritas kita sekarang gitu ya. Nah kalau Keisha bilang dalam kondisi mama sekarang saya akan memprioritaskan mama dulu, urusin dokter, janji dengan dokter, obat, appointment semuanya gitu. Jadi jubir lah kurang lebih ya yang nemenin ke rumah sakit dan sebagainya. Yang paling kecil Angelita saat itu mau lulus SMA dan sekolahnya masih di rumah kan, masih Zoom. Nah posisi Alita ini persis seperti waktu saya dan mama saya kena kanker payudara. Mama saya juga kena kanker payudara tahun 90 dan beliau survive buat 33 tahun. Iya. Beliau baru meninggal tahun lalu, tahun 2023 di usianya yang ke-89 tahun. Tapi bukan karena kanker, tapi memang sudah Tuhan panggil pulang. Jadi aku melihat Angelita, wah sama nih posisinya. Ketika aku juga lagi mau ujian, terus si mama kena, nah terus si Alita cuma bilang, Mom, I will taking care myself for you. Karena dia tahu aku orangnya suka khawatir anak kenapa itu. Tenang aja, aku akan taking care myself for you. Aku akan make sure di rumah baik-baik saja ketika mama pulang. Dan itu membantu sekali sih menurut aku ya. Aku diminta fokus sama anak-anak untuk sembuh. Jadi aku udah nggak usah bingung makan apa, minum obat apa, janji dokter apa. Jadi aku punya banyak. They take care of semuanya mereka. Jadwal dokter semua mereka yang tulis, mereka yang ingetin kamu. Minum obat juga ingetin kamu lagi. Yes. Aku cuma disuruh fokus sembuh. Lovely banget ya. Aduh gitu Tuhan luar biasa sih mengirim mereka buat aku luar biasa. Bahu-membahu mereka tentunya juga membantu aku di dalam doa ya terutama. Jadi aku benar-benar punya banyak kesempatan untuk baca Alkitab, dengar khotbah, memuji Tuhan. Atau ya berdamai dengan diri sendiri ya, ngambil waktu ya kita. Tapi bagaimana kamu dari yang dulunya
sibuk banget tiba-tiba sampai ya practically you have to be home, harus di rumah dan ya nggak terlalu banyak aktivitas. Nah itunya sendiri perjuangan kamu nggak bisa digantikan siapa-siapa toh. Nah gimana tuh perasaannya waktu itu? Itu juga Tuhan baik sekali. Jadi aku tuh memang event organizer ya. Itu ada masanya di mana di dunia sekuler aku mulai menurun. Bukan menurun ya, mulai kok nggak ambil banyak job. Apalagi pandemi pula. Ya, dan pandemik ya. Aku tuh dulu lumayan sibuk. Jadi bisa ke kiri ke kanan gitu, bener-bener yang terbang kiri terbang kanan. Ya namanya IO ya, tante tahu sendiri kalau loading kan sampai pagi. Ini tante nih hebat sekali loh, dia bisa loading sampai pagi. Aduh, tante Siska juga luar biasa. Jadi tahulah dunianya panggilan seperti tugas, Beb. Selalu kan striving for the best untuk klien toh. Iya kan kita berbuat ini seperti buat Tuhan ya kan. Iya kan aku wedding toh. Yes kan. Iya. Once in a lifetime. Iya. Kan untuk klien maksudnya ya. Oke. Tapi Tuhan baik ya, dibikin kayak grafiknya menurun. Jadi aku juga ketika akhirnya harus di shutdown kayak gini, ya nggak kaget-kaget amat. Jadi Tuhan tahu yang terbaik. Kadang-kadang kita kan, lu kok nggak ada kerjaan sih? Kan Tuhan nih, kamu tuh mau dikasih yang terbaik sama aku. Ya, kadang-kadang kita suka kayak sotoy gitu, lebih tahu dari Tuhan. Lu benar sahabat Kostok, kalau kita bergantung sama Tuhan, ya pada saatnya kok bisa? Kita juga nggak tahu. Ya kalau kita juga ngalamin gitu kan. Kalau kita review ke belakang, wow ini Tuhan. Manusia. Karena kita tidak mengeluh kan, begitu begitu divonis, waduh gua pasti nggak bisa gini, gua nggak bisa gitu, gua nggak bisa gini. Kemudian kita mulai mengeluh, nah itu akan beda responsnya pasti ya Beb. Iya. Janganlah hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kita mau kasih berkat, aduh nggak usah, it's okay kok aku bilang tuh. Tapi aku selalu gini sih, kalau orang mau kasih berkat, sebenarnya mengizinkan mereka untuk juga mendapat berkat. Jadi aku nggak terlalu banyak kayak oke, terima kasih Tuhan berkati. Oke ya Beb, nanti aku transfer. Nah, bersamaan si Keke juga bilang, udah nih Mam, bayar aja ya. Ya udah bayar aja. Kita besok bayar aja ya. Jadi aku bikin appointment Mam. Oke, bikin appointment aja. Kamu tahu nggak angkanya? Persis. That happened to me too. Persis, udah dipotong sama perpuluhan. Jadi nggak ada utang, bener-bener angkanya potong perpuluhan. Tak. Sahabat Crosstalk, agar kesaksian ini dapat menjadi berkat kepada lebih banyak orang, yuk like and share kesaksian ini kepada keluarga dan teman-teman lainnya. Bagi sahabat Crosstalk yang diberkati melalui kesaksian ini, mari berbagi di kolom komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan kesaksian-kesaksian lainnya.